Senin sudah mulai puasa. Itu yang menggunakan hisab. Yang hisab insya Allah besok sudah puasa. Kalau yang ru'yat ini kok jadwal dari Kemenak kayaknya juga, kalau di Kemenak niku jadwalnya nggak pakai tanggal, hanya satu, nggak pakai hari, hanya 1 Ramadan. Jadi 1 Ramadannya kapan? Ya nanti ditunggu dulu. Jadi kapan 1 Ramadannya? Tunggu. Jadi kalau gini Pak ya, sebenarnya dulu ketika zaman Nabi itu semuanya pakai ru'yat. Semuanya pakai ru'yat, nggak ada yang pakai hisab. Apa? Kalau mau sholat itu semuanya pakai ru'yat. Jadi kalau mau sholat zuhur, muadzinnya nancep ke jiting. Wis doyong nopo dereng. Mungkin nek asar engko nonton cagak wis melebihi bayang-bayang napa dereng. Lah nek maghrib nek ajeng buka nginceng sik kira-kira wis angslup napa dereng. Engko nek wis angslup lagi azan. Sejak zaman Nabi seperti itu, zaman sahabat juga seperti itu. Jadi dulu itu mau sholat ya ru'yat, arep poso ya ru'yat. Sama persis. Seiring dengan waktu perkembangan, kemudian teknologi semakin maju, rada pinter, kemudian muncullah hisab tentang waktu sholat. Jadwal sholat itu adalah hisab. Dihisab, dihitung, hisab niku menghitung, dihitung sehingga muncul jam subuh niku jam 4:27 misalnya. Misal nanti kalau maghrib jam 17:55 misalnya, itu hisab. Dan alhamdulillah dulu pertama ada yang menentang itu. Orang marem nek urung nonton angslupe srengenge, senajan wis eneng jadwal imsak ya. Ning lama-lama do jeleh dhewe-dhewe. Kemudian sing mau nginceng wis ora gelem nginceng, melu-melu sing nggunakake jadwal. Dan alhamdulillah sekarang seluruh umat Islam sedunia insyaallah tidak ada yang menggunakan ru'yat lagi. Itu kaitannya dengan jadwal sholat. Semuanya sudah menggunakan hisab. Jadi di Indonesia terutama semuanya sudah menggunakan hisab dalam hal menentukan jadwal sholat. Nek dalam hal menentukan jadwal poso, enten sing ngangge ru'yat, enten sing ngangge hisab. Tapi saya punya keyakinan suatu saat engko padha karo jadwal sholat. Sing maune rung nampa akhirnya kabeh nampa jadwal sholat. Nanti juga begitu. Pada saatnya nanti insya Allah semuanya akan menggunakan hisab. Seiring dengan anak-anak muda yang semakin pintar semuanya, akhirnya insya Allah menerima dengan sehingga tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan nih bodone siji Rebo sing siji Selasa misalnya. Nah. Dadi kula nek salat Id ning lapangan Candhen niku nggih sawang-sawangan nggih ra bareng niku. Wis sing salat ming sithik sing liwat akeh ning sawang-sawangan nggih. Nggih. Sekali lagi kita optimis, saya optimis minimal suatu saat akan jadi ngeten Bu. Berarti apa wong Islam ki sak jeg jumlek ora entuk duwe kalender Komariah. Kalender Komariah. Misalnya ngeten. Ini warga Boyolali misalnya mau mengadakan pertemuan halal bihalal massal bareng-bareng sak Boyolali. Tanggal berapa? Tanggal 4 Syawal misalnya.
ben rada longgar. Setelah 4 Syawal, lah 4 Syawal dinane apa? Ya kose. Ku nonton sik. Nonton sik. Dadi urung bisa diten. Apakah selamanya akan seperti itu? Seandainya umat Islam kayak semacam PBB-nya umat Islam, seluruh umat Islam punya ada pertemuan di mana? Selama ini pakai tanggal Masehi. Masehi itu tanggalnya orang Nasrani sebenarnya. Dari kata Al-Masih menjadi Masehi. Nah, apa tidak layak umat Islam, tokoh-tokoh Islam, presiden dunia yang Islam akan mengadakan pertemuan pada tanggal berapa? Misalnya 5 Syawal misalnya. 5 Syawal itu harinya apa? Wah, belum tentu itu. Kan nggak mungkin ini. Suatu saat harus punya. Namanya kalender global. Kalender global itu akan nanti dibikin kesepakatan oleh seluruh ulama dunia untuk menentukan sehingga Ramadan tanggal berapa, hari apa itu seluruh dunia sama. Sehingga umat Islam akan punya kalender Komariah yang pasti. Yang berikutnya saya ingin matur bahwa di sini jadwal imsakiyah ini di jadwal yang dicantumkan dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Manafil Ulum. Ini adalah subuhnya jam 4:34. Sedangkan jadwal yang dari Kemenak subuhnya adalah jam 4:27. Selisih 7 atau 8 menit. Jadi jadwal yang ditetapkan oleh Tarjih Muhammadiyah itu adalah menggunakan 20 derajat. Sedangkan Kemenak menggunakan 18 derajat. Terbalik? Oh, terbalik. 18 derajat, maaf. Sehingga jadwalnya menjadi selisih sekitar 7 atau 8 menit. Betul saya bingung. Biasa Muhammadiyah ini kok seakan-akan beda nih. Sebenarnya masalah ini bukan hanya Muhammadiyah. Dulu banyak sekali tokoh-tokoh dari luar negeri itu kalau kesini subuh heran loh, kok risik gitu loh. Merasa lebih risik gitu loh. Nah, setelah dikaji lagi oleh Tarjih muncullah itu, sehingga di sini muncul bahwa untuk subuh itu pada hari Senin ini adalah subuhnya jam 4:34 untuk Boyolali. Nah, terus awak dhewe nggunakake sing pundi? Nah, wis. Aja nggunakake sing pundi, Bu. Mengke subuhe utawa imsake sik. Imsake jam 4:24 apa jam 4:17? Nah, mestinya warga Muhammadiyah dengan Tarjih menggunakan imsaknya nanti jam 4:24. Oke. Nah, kalau jadwal sholat yang lain sama, duhanya sama, zuhurnya sama, asarnya sama, maghribnya sama, isaknya sama, tidak ada yang mundur. Yang mundur hanya subuh. Kalau subuhnya mundur, bukan mundur ya, menyesuaikan yang benar, insya Allah bukan mundur. Bukan mundur, tapi menyesuaikan yang benar miturut Tarjih. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Dan nanti bisa menjawab bila ada pertanyaan. Bila ada pertanyaan bisa menjawab bahwa karena derajatnya tadi setelah diteliti miturut Muhammadiyah tadi 16. Mekaten terkait dengan masalah itu, terkait dengan kajian pada pagi ini karena Ustadz Muslim nggak ada, saya diminta untuk ngisi kajian karena ini menjelang puasa. Besok puasa kita bahas masalah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa orang yang beriman, wahai orang yang beriman, diwajibkan kataba itu dari kata kataba itu bisa menulis, kataba itu bisa menentukan.
Fi'il majhulnya kutiba, ditetapkan atau diwajibkan. Diwajibkan apa? Puasa. Sebagaimana kaum yang dahulu sudah puasa. Jadi nabi-nabi dulu itu juga puasa, nabi-nabi dulu juga sholat. Karena apa? Karena nabi sebelum Muhammad, Nabi Isa sampai Nabi Adam itu semuanya beragama Islam. Seluruh nabi beragama Islam. Seluruh nabi melaksanakan sholat. Seluruh nabi melaksanakan sholat. Tidak ada nabi yang tidak sholat. Ibadahnya sholat. Seluruh nabi cara ibadahnya sholat. Termasuk kaumnya otomatis. Dan seluruh nabi itu puasa. Maka dikatakan sebagaimana umat sebelum kamu juga diwajibkan. Jadi poinnya pertama, bahwa ajaran Islam itu sejak dulu kala sama. Isi Taurat, Injil, Zabur itu sama dengan isinya Al-Quran. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Al-Quran itu wis disebut, isinya Al-Quran wis disebut zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim. Ibrahim ini nggih duwe kitab, ning ora ning jenenge. Nggih. Kalau Musa ada jenenge, yaitu Taurat. Tapi Nabi Ibrahim apa nggak menerima wahyu? Menerima. Berarti menerima kitab juga. Cuman tidak disebutkan namanya. Nggih. Poin pertama, semuanya diwajibkan kaum sebelumnya. Nah, target daripada puasa adalah la'alakum tatakun. Jelas sekali, la'alakum tatakun. Gini, Ibu. Suatu aktivitas itu harus kita pahami apa prosesnya, apa tujuannya. Apa prosesnya, apa tujuannya. Nanti akan berhasil. Tapi kalau prosesnya nggak dipahami, tujuannya nggak dipahami, sehingga targetnya nggak tercapai karena tujuannya nggak paham. Kalau saya tanya, Nabi itu dibawa ke atas sana di Isra Mi'raj. Tujuannya Isra Mi'raj apa? Apa, Bu? Tujuannya Isra Mi'raj apa? Kok dadak di Isra katakan untuk apa? Untuk apa, Pak, Bu? Untuk menerima wahyu sholat. Bapak-bapak, untuk menerima wahyu di mana-mana sama Setiap saya ngaji pertanyaan, semua kompak serempak. Nabi di Isra Mi'raj tujuannya apa? Untuk menerima wahyu sholat. Coba dibuka surat Al-Isra ayat 1. Yang bawa HP bisa dibuka. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Jelas banget ayatnya. Target tujuan daripada Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina. Napa niku linuriyahu min ayatina? Untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Wah, ayatnya jelas banget loh bareng ini ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu ruang angkasa yang luas, yang hebat. Berbagai macam galaksi diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Inti daripada Isra Mi'raj itu. Tapi luar biasa, ini bisa tertutup sama sekali. Tidak ada hadis menyebutkan itu. Sehingga kalau Isra Mi'raj langsung apa?
wahyu sholat. Lah ayatnya ini gimana? Linuriyahu min ayatina. Targetnya apa? Dikesanakan apa? Untuk diperlihatkan nek cara awake dhewe ngoten lho. Iki lho Mars, iki lho Jupiter, iki lho Pluto, itu lho galaksi Bima Sakti, sing kono kan lho Andromeda gitu. Nah, itu tujuannya ke sana. Jadi Isra Mi'raj niku Nabi niku ciut ketika istrinya meninggal, Khadijah. Disusul dengan pamannya meninggal. Siapa pamannya? Abu Thalib meninggal. Ciut Nabi niku sing arep ngancani sapa? Sing arep belani sapa? Nah, di tengah kegalauan niku Rasulullah Muhammad diisrakan, dijalankan, dimi'rajkan, diperlihatkan. Kenapa kamu ciut, hei Muhammad, ini loh kekuasaanku ini dalam kuasa semua. Sehingga pulang balik dari Isra Mi'raj, Nabi hatinya besar, sehingga berani, sehingga dakwahnya semakin berani karena dijamin oleh Allah yang maha luar biasa dengan diperlihatkan alam semesta. Itu target daripada, makanya diperlihatkan ayat-ayat kebesaran Allah. Saya juga heran loh, kenapa kok terus Isra Mi'raj yang demikian dahsyat, hampir maaf kalau saya kasih kajian, hampir semuanya jawabannya sama. Tujuan dari Isra Mi'raj tidak lagi linuriyahu min ayatina. Padahal ayatnya jelas linuriyahu min ayatina. Kenapa ayat ini ditutup? Gak pernah dipakai. Padahal dosa kalau nggak pakai ayat itu. Nggak boleh nutup ayat. Jadi maksud saya gini, ketika seorang ustadz, maaf, andai kata nerangke Isra Mi'raj kudune sing diterangke itu linuriyahu min ayatina. Nek isturah garu liya-liyane. Maka tidak, maaf, saya juga tidak heran kenapa kok seluruh hampir umat Islam mengatakan ngeri Isra Mi'raj langsung bicara masalah wahyu sholat. Karena sang ustadznya juga gak menyampaikan itu, mesti langsung nerangke wahyu sholat. Akhirnya ya dengan mengatakan wahyu sholat. Loh ayatnya piye jelas sih. Ya. Karena kalau tidak faham tujuannya, nanti kegiatan itu tidak akan maksimal. Ya. Jadi begini, Isra Mi'raj itu adalah cikal bakal dari ilmu antariksa. Isra Mi'raj itu Allah memperkenalkan umat Islam sebagai khalifah, sang pengatur alam semesta, sang pengatur bumi. Maaf, karena khalifah bumi bukan alam semesta. Sang pengatur alam bumi, maka kudu pinter. Karena bumi kita itu akan terpengaruh dengan alam yang lain. Maka umat Islam ini harus paham tentang ilmu antariksa. Maka Nabi Muhammad diinspirasi, dipinter kesek, diajari, sumben umat Islam ben tiru-tiru mempelajari antariksa. Tapi pinternya orang Yahudi, Nasrani, orang Islam itu jangan pinter. Wong Islam kok pinter, makanya supaya ora pinter, piye ben ayat masalah linuriyahu ayatina antariksa itu aja dijelaske sehingga sukses. Mubalek manapun ketika bicara masalah Isra Mi'raj tidak pernah menjelaskan ayat yang sebenarnya, yaitu linuriyahu min ayatina. Siapa yang salah? Ku tak tahu. Kayak lagu nih kan. Siapa yang salah? Ku tak tahu. Sing salah jamaahnya Pak Ustadz. Loh, ayatnya jelas Pak, bahwa Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Itu jelasnya nggak cukup sak jam, bahkan berhari-hari. Bahkan menjadi mata kuliah tersendiri, bahkan menjadi luar biasa nek dikembang-kembangke. Sekali lagi, Isra Mi'raj adalah cikal bakal ilmu antariksa. Supaya manusia itu mengerti kebesaran Allah, mengerti galaksi. Harusnya umat Islam mengerti duluan masalah galaksi daripada orang kafir.
Tapi pintere orang kafir supaya wong Islami ben ra mudeng sik, piye ben ayat kuwi ora tau diterangke dan sukses, ndak pernah mendengarkan, hampir jarang kalau masalah Isra Mi'raj menerangkan ayat surat Al-Isra ayat 1. Monggo nanti para mubalek nek sok menyampaikan masalah Isra Mi'raj terangkan dulu masalah linuriyahu min ayatina. Nek kesel rampung lagi liyane. Sukses nanti. Islam jadi pinter. Selama ini maka nggak ngerti umat Islam. Sebenarnya awal dari perkembangan Islam, deretannya Ibnu Sina yang sudah maju dalam kedokteran. Ketika itu sampai bisa menguasai Spanyol, itu dianggap bahaya oleh orang-orang Yahudi sama Nasrani. Spanyol harus dikuasai, engkau rawurung Amerika dan sebagainya mau dikuasai. Nah, disitulah mulai orang-orang Yahudi Nasrani golek rekodaya piye carane ben umat Islam ora pinter. Nek pinter nanti orang Yahudi Nasrani kalah. Dan diantara usaha mereka berhasil. Sehingga ketika runtuhnya Spanyol, bahkan ada istana yang luar biasa, hebatnya Istana Hamra dikuasai mereka dan sebagainya. Oke, sekali lagi maaf mungkin bagi para khotib kalau menerangkan masalah Isra Mi'raj, terangkan dulu ayatnya bahwa tujuan Isra Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, baru yang lainnya. Tapi kalau itu nggak diterangkan berarti nggak sesuai dengan ayatnya. Nek wis turah itu silahkan terangkan yang lain. Dan perlu saya tegaskan bahwa Nabi Rasul itu tidak pernah kata kecuali sami'na wa ata'na. Sing sok tanya itu Bani Israil. Kon motong sapi terus tekokne. Kon potong sapi betina. Jadi nek motong selesai to, tekokne. Tekokne apa? Warnanya apa? Warnanya apa, Pak? Kuning. Umurnya berapa? Sedang. Warnanya kuning. Jadi malah angel kan, Pak. Itu Bani Israil nih. Nah, sisi lain Bani Israil cerdas, banyak bertanya. Nabi tidak seperti itu. Karena perintah Allah jelas, "Hei, potonglah sapi betina." Potong jedet, wis buntutnya sebelahnya selesai. Neng gandeng nganyelke malah dinyel-nyel malah. Nah, wangel akhirnya terus menjadi sulit carinya dan mahal. Tapi sikap Nabi itu paham persis bahwa kalau Allah perintah itu mesti benar. Sami'na wa ata'na. Sehingga reneng Nabi ngenyang. Itu malah nyalai ayat. Oh, Nabi kok ngenyang? Nggak pernah. Prinsip Nabi wa qalu sami'na wa ata'na. Nggak ada kata lain. Jadi ayatnya banyak sekali. Kalau orang mukmin, jangankan Nabi, orang mukmin kalau perintah tidak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Jadi mohon nanti dievaluasi lagi, kok nyang-nyangan. 50 ngenyang lagi, turun 40, ngenyang lagi, turun, oh ya dagang sapi. Ya nanti bisa dievaluasi seperti apa sebenarnya riwayatnya. Oke. Karena ayatnya adalah linuriyahu min ayat. Kembali puasa. Target puasa adalah la'alakum tatakun, supaya mencapai derajat takwa. Niku yang harus dipegang seperti linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda kebesaran Allah. Kalau puasa la'alakum tatakun. Niku diterangke sik, niku difahami, niku dihayati. Sesuk aku bar bodo takwaku kudu meningkat. Evaluasi tahun wingi utawa tahun sebelumnya kan pun do poso. Kira-kira ketakwaannya pun meningkat napa dereng tahun wingi? Nggo evaluasi. Mboten sadah-adah tahun wingi. Tahun wingi awake dhewe wis poso Ramadan. Mundak napa dereng takwane? Kok sing jawab ora neng? Mundak napa dereng, Bu? Tak tekoki mundake ning nggon apa?
Loh, mudah harus dibuktikan malah. Ya? Lebih taat. Oh, Pak Sudi lebih taat. Alhamdulillah. Berbahagialah Bu Sudi. Lebih taat. Yang jelas tanpa harus ngarani target Ramadan itu dipegang sik, mang cekel sik. Aku engko bar bodho kudu meningkat takwane. Nggih. Nek wis ngono mengke berusaha ben meningkat takwane piye? Nggih. Lama ini alhamdulillah kita ketemu Ramadan. Bulan yang penuh apa? Ramadan itu bulan penuh ampunan, maghfirah. Bulan penuh rahmat. Bulan penuh barokah, penuh maghfirah, penuh rahmat, penuh barokah. Napa meneh, Bu? Penuh ya, ampunan itu maghfirah. Maghfirah ampunan, rahmat, barokah. Terus pahalanya dilipat gandakan. Mubengi dengan mriku. Sehingga menciptakan giroh luar biasa umat Islam ketika Ramadan itu semangat untuk beribadah. Masalahnya ganjarannya lebih besar. Nek Ramadan ganjarannya gede, nek ora Ramadan ganjarannya. Nek Ramadan ganjarannya gede, nek ora Ramadan ganjarannya. Wih, cilik masa cilik. Yeah. Nek Ramadan ganjarannya gede, nek ora Ramadan ganjarannya ya gede, ngoten lho. Matur mboten niku. Ramadan ganjarannya gede, nek ora Ramadan ganjarannya ya yang bilang Allah. Yang bilang Allah. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 9. Surat 5 atau surat Maidah ayat 9. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Surat Al-Maidah ayat 9 ngolbane. Allah berjanji lho, sing janji Allah lho. Nek sing janji awake dhewe no ya sok nepati, sok nek awake dhewe janji, apa tanggane dhewe janji, sok nepati, sok. Contoh sing gampang rasane janji karo garwane dhewe, sok nepati, sok. Perkara kok tekan omah ditagih mbah. Itu janjinya, tapi yang janji Allah. Apa janjinya Allah? Wa ngadal ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah janji bagi orang iman dan mau beramal soleh, lahum maghfiratun ampunan, wa ajrun azim. Di sini adalah wawunya wawu ngatof, lahum. Kayak santri nang jaba kae roe, wawu ngatof. Wawu ngatof. Jadi ada maktufnya, ada maktuf ngalehnya. Falahum maghfiratun wa ajrun azim. Ada ampunan yang besar dan ada pahala yang azim besar. Di bulan apa itu? Di seluruh bulan. Yang bilang Allah, bukan Surati. Makanya kembalikan bahwa target Ramadan kula panjenengan wis biasa ngaji. Wis biasa ngaji, wis kulino ngaji, ora miakat pagi, bahkan tempat lain ngaji dan terus. Bagi yang rung kulino poso, lagi awal-awalan poso, ben seneng poso, ben seneng anu, dimingi-mingi ganjaran. Benar enggak panjenengan besar? Benar. Ning kula panjenengan saya wis ngerti hakikat. Wis kulino ngaji kok, hakikatnya pahala itu seluruh bulan itu besar sesuai Al-Maidah ayat 9. Mula poso ra poso sabar, poso ra poso sregep sedekah,
poso raso poso qiyamul lail. Jane poso ra poso niku bedane apa to? Dalam arti ajaran amaliyah poso dan poso bedane napa? Selain satu, tidak makan, tidak minum dari subuh atau dari fajar ya. Dari fajar sampai malam atau permulaan malam. Terus tidak berhubungan suami istri. Selain itu napa? Mencegah hawa nafsu. Maksudnya tidak boleh hubungan suami istri. Satu, tidak boleh makan minum. Yang kedua, tidak boleh berhubungan suami istri. Terus tidak boleh apa lagi, Bu, nek poso? Tidak boleh? Tidak boleh? Ghibah. Nek ora poso itu ghibah. Kalau poso tidak boleh ghibah. Nek ora poso? Maksudnya sing khusus Ramadan itu lho, sing khusus tidak boleh apa? Ketika Ramadan tidak boleh apa selain makan minum sama bangun sama istri. Tidak boleh ghibah, enggak ghibah itu Ramadan tidak boleh ghibah. Ojo nek Ramadan duwe cerita, Bu, duwe cerita dampet. Ora nyeritake. Nggih Ibu-ibu nggih. Duwe kejelekan tanggane gandeng Ramadan ora nyeritake. Nyeritake ne. Oh, pojokan kae bar bodo. Maaf, kita sudah biasa ngaji ya, benar. Terus apalagi? Kudu kon ngopo? Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh ghibah? Enggak. Tidak boleh apa? Tidak boleh marah. Orang puasa tidak boleh marah. Nek ora puasa, ya ora entuk, berarti ya ora. Apa coba? Enggak ada. Terus orang puasa itu amaliyah puasa ketika yang bagus apa puasa? Nek wong puasa kudu ngopo misale? Sedekah? Harus sedekah. Memangnya nek ora anu sedekah. Puasa tidak puasa harus sregep sedekah. Jenengan cobi Bu sekali waktu. Mengki bar bodo kira-kira tanggal 15 mangeteri jaburan teng masjid do seneng napa mboten kira-kira? Lah gene kok do wegah ngeteri, masalahe ganjarane sithik ayo. Nggih, sedekah yang paling bagus itu adalah ketika orang itu membutuhkan. Sedekah yang paling bagus itu adalah ketika yang diberi pas membutuhkan. Padahal butuhe meng ora meng nek poso. Nah, jadi hasilnya sama saja. Jadi mosok kalah karo Prabowo mengke. Prabowo nanti memprogramkan setiap hari dikasih makan siang. Mungkin nek poso dijoli mengke itu sementara. Makan siang, Bu. Yang diberi satu adalah pelajar mulai TK sampai SMA. Nek kuliah belum diprogramkan. Sama ibu hamil. Monggo ibu-ibu sing pengen makan gratis tiang mang. Bapaknya setuju, ibunya monggo. Jadi ben itu makan siang mang hamil lagi. Niku nek sida, muga-muga ra sida. Amin. Karena ini belum diputuskan ya mana yang menang. Mudah-mudahan ya kabeh itu donga to, Pak. Nggih, kembali pada hakikat puasa tadi. Sekarang tarawih. Napa niku tarawih? Salat. Jadi wis mafhum di mana-mana.
banyak sekali umat Islam, bapak-bapak maupun ibu-ibu terutama, niku nek ora poso ora tau ning masjid, ning ngrengi sak bulan Ramadan niku berbondong-bondong neng masjid. Niku dalam rangka napa teng masjid niku? Salat raweh napa isya? Mboten niki ngaji lho. Target utama do ning masjid niku ajeng salat isya napa ajeng tarawih? Nggih, maksudnya ngaten lho. Nek targetnya sholat isya, berarti ora poso barang ya neng masjid sholat isya. Nek sholat isya, nek di luar Ramadan kok ora tau neng masjid sholat isya, berarti neng masjid targetnya adalah sholat. Nah ngoten lho rasane. Padahal hakikatnya yang diwajibkan, yang dianjurkan adalah bukan sholat taraweh, tapi sholat isya. Maaf, niki ngaji apa dhewe sing pun menten. Ning wong ora tau ning masjid terus tiba-tiba nek Ramadan ning masjid niku ya pun kersane disambut dengan gembira. Ampun didengarenke. Kemarin ora tau nang masjid. Wong kok nang masjid meneh poso to, ampun niku, ampun. Ndak boleh niku. Justru mereka ayo kita rangkul, mbok menawa. Engko nek wis gelem nang masjid sesuk ngisak ya gelem nang masjid bar. Wong enten kok ora tau poso blas. Wah nek tarawih sregep ora jaman ku enten ya. Dadi ora tau poso, ning nek wayah tarawih enggak. Niku ngan kula enten niku wae. Nek jenengan kira enten mboten. Ning ya wis ben ngoten niku wau. Senajan niku jane ora padha, ora paham agamane ya wis ben ngoten wau. Ampun dileke, ampun duluroe sing elek. Justru diserahi lama-lama harapannya sampean ben sregep, gelem poso. Ya, niku targetnya. Kembali la'alakum tatakun. Kula baleni nggih, la'alakum tatakun. Sing marai takwa poso niku napa? Hakikat poso niku adalah tadi kula maturke bukan masalah sedekah, bukan masalah zikir, bukan masalah salat malam, bukan masalah darusan, ndak. Itu hari biasa harus melaksanakan yang itu. Tidak baik bagi sing kulino ngaji, nek poso wande wanjus, bakas ra poso blas ra maca. Wah nek Ramadan alhamdulillah saya wande wanjus. Nek bakas ora poso ora tau maca. Niku berarti macane karena Ramadan. Ya maca perkara ning Ramadan wande wanjus. Ning nek hari biasa 5 halaman, 3 halaman bagus. Minimal begitulah. Jangan terus blank, enggak pernah. Oke. Jadi kalau sholat niku akimis sholata lidzikri. Rohnya dari sholat adalah zikir. Rohnya daripada puasa adalah merasakan lapar. Nggih. Niku dirasake tenan bahwa oh iya ngene iki ya kalau orang lapar minimal menunda makan lah, ada orang menunda makan atau mengurangi makan. Terus kalau orang tidak bisa makan, kira-kira yang sing dadi masalah apa yang makan tok? Nek nggak bisa makan, kira-kira SPP-nya pripun? Dia bermasalah dengan SPP-nya. Harapannya tidak hanya masalah makan perut. Tapi kepekaan hati ketika Ramadan merasakan lapar itu merasakan derita orang lain, bukan hanya makan saja. Yo makannya, yo kebutuhan yang lain. Maksudnya kalau orang nggak bisa makan otomatis dipastikan mungkin SPP dan sebagainya ya bermasalah. Itu perlu kita bantu. Target dari para ulama yang utama adalah kepedulian. Loh kok ngono ya? Lah nek aku tarawih itu adalah akimis sholata li dzikri. Nek zikir itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Jadi ruh daripada sholat itu adalah ingat kepada Allah totalitas. Engkau bar sholat ben tetap ingat kepada Allah totalitas. Minimal sering ingat. Nek sering ingat maka muncul inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Toha ayat Surat Toha ayat 14. Niku akimi sholat ali dzikri. Barangkali diantara sekarang yang nyatut barengan alhamdulillah. Surat Toha ayat 14, akimi sholat ali dzikri, sholat untuk zikir. Kemudian muncul di surat Ankabut surat 29 ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi nek wong banyak ingat kepada Allah karena sholat tadi, terus banyak ingat kepada Allah sehingga tercegah perbuatan keji dan munkar. Kalau puasa dihayati akan menimbulkan kepedulian sehingga nanti lebih peka, lebih banyak sedekah, lebih banyak infak, lebih banyak menyelesaikan urusan umat atau orang lain. Karena hakikatnya adalah kita itu adalah makhluk sosial, kita adalah khalifah. Khalifah itu harus ngurusi yang lain, bukan malah diurusi. Jadi kalau wangsuli tujuan diciptakan manusia yang paling utama khalifah dulu baru ibadah. Ibadah niku ben jadi khalifah yang baik. Poso ben sregep sedekah. Karena Allah itu mencukupi siapapun, ning harta, ning orang itu dititipkan kepada kita. Mbah Suto itu dijamin rezekinya. Tapi sebagian dititipkan kepada kita. Anaknya Pak Mardi yang kurang ragat, niku dijamin sekolahnya, titipkan kepada kita. Harusnya negara lebih lagi seperti itu. Mudah-mudahan begitu. Bukan hanya makan siang gratis, tapi pendidikan juga gratis. Terus ampun semelang nek gadah putra melih mengke. Bu, masalahnya nanti makan siangnya gratis, pendidikan gratis. Jangan takut punya anak banyak, mula mang nambah mawon. Kembali, roh daripada sholat adalah untuk zikir. Setelah zikir bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau puasa adalah merasakan apa, kemudian peduli. Nek peduli nanti peran khalifahnya akan jalan. Hakikatnya kita kalau langsung hakikatnya kita itu adalah khalifah, harus mengatur, mencukupi, sehingga nanti neng tarian itu kita dengan sukarela dan senang berbanyak. Golek duit nggo saksi yang ora jamak. Soalnya nanti akan mudah dengan lagi rohnya kula wangsul nggih. Roh daripada salat adalah untuk zikir dan mencegah perbuatan keji dan munkar, lebih dekat kepada Allah. Roh daripada salat satu mendekatkan kepada Allah karena taat. Yang kedua adalah kepedulian. Lebih peduli sehingga lebih berperan bagi kehidupan orang lain. Mekaten dengan motor sudah jam 7. Kirang nyuwun pangapunten. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, besok bisa menunaikan nanti malam mulai sahur. Oke, untuk besok puasa. Nanti malam mulai tahajud kayak mulai.